Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para asatid, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin dan segenap pengurus Kampung Quran Balai Kambang, yang mugi-mugi Allah senantiasa berikan istiqomah dan ma'unahnya dalam memakmurkan masjid dan senantiasa menjadikan majelis ilmu ini tempat kebaikan dari kaum muslimin yang ada di sekitar Balai Kambang. Juga para rawuh jamaah salat maghrib, dilanjutkan kajian pekanan Selasa malam Rabu, yang mugi-mugi setiap langkah kula jenengan sedaya diparingi barokah, dan mugi-mugi setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai penggugur dosa kita dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat di antara orang beriman di antara kalian, kata Allah. Jadi syaratnya Pak, Allah itu akan mengangkat derajatnya yang punya iman. Iman itu indikatornya mengesakan Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini iman punya, walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Kemudian yang dia senantiasa untuk bermajelis ilmu, kemudian Allah berikan ilmunya kepada setiap hamba. Karena ilmu itu Pak, yang ngasih bukan ustadz, yang ngasih ilmu itu bukan kiai, yang ngasih ilmu itu bukan guru, tapi yang ngasih ilmu itu adalah sinten Pak? Allah. Jadi kita ini Pak hadir di tempat ini wasilahnya agar Allah berikan ilmu kepada kita. Maka ketika iman dan ilmu ini Pak jadi satu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat setiap yang beriman dan kemudian senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ini yang menjadi janji Allah kepada setiap hambanya yang beriman dan senantiasa bersabar menuntut ilmu. Maka Pak, hari ini kita rawuh ke tempat ini dalam rangka untuk bermajelis ilmu, wabil khusus Pak, berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan bagaimana keadaan dan bagaimana kita menteladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mugi-mugi Pak kula jenengan sedaya, karena kita membaca wasilah kitab Syama'il Muhammadiyah ini, Allah paringi kita rasa cinta yang luar biasa ke baginda Rasulullah,
dan ini menjadi sebab Allah cintai kita dan nanti Allah pertemukan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini Pak, sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, ada salah satu jamaah kita bernama Ibu Erik Puji Astuti, ya. Salah satu juga donatur dari pengajian ini dan Masjid Al Muhajirin ini. Beliau diuji oleh Allah sakit, ya. Kemarin katanya habis operasi katanya, kemudian hari ini masih dalam masa pemulihan. Maka kita doakan khususnya untuk beliau, Ibu Erik Puji Astuti, dan seluruh saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit. Mugi-mugi Allah paringi sehat, mugi-mugi Allah paringi afiat, mugi-mugi Allah jadikan sakitnya ini penggugur dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi as-solihan qra al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali dalam pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita kemarin sudah sampai di bab terkait ibadahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan kemarin kita membahas terkait bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Jadi kalau ditanya ibadahnya Rasulullah, jadi ketika berkaitan dengan ibadahnya Rasulullah, berarti berkaitan dengan ibadah sunnahnya, khususnya dalam bab sholatnya. Jadi kalau seandainya yang wajib-wajib Pak, ini sudah disebutkan dan ini tidak lagi perlu pembahasan. Tapi Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, pengarang buku ini, beliau mengkhususkan dalam bab ibadahnya Rasulullah itu adalah berkaitan dengan bagaimana ibadah sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membaca berkaitan dengan hadis yang Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Ketika itu beliau sholat malam sampai keadaan kakinya itu bengkak, Pak. Oh nggih, sampun Pak. Alhamdulillah. Nggih, ndak boleh diubah-ubah berarti nggih, Pak. Nggih. Kemudian kaki beliau bengkak. Ini hadis yang pernah kita sampaikan di pertemuan berikutnya, ke pertemuan yang kemarin. Kemudian ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan liyaghfira laqawwahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang sudah berlalu, itu sudah dihapus, Pak. Dan Rasulullah punya sifat namanya maksum. Maksum itu mboten gada dosa. Baik. Kemudian ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni segala dosamu? Kok sebegininya sholat itu sampai kana rijulhu yatawarram? Kok kakinya sampai bengkak? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, afala an akuna abdan syakura. Masa sih, kalau bahasa kita Pak, orang Jawa itu dikatakan masa sih aku ini tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur. Maka Pak, ketika kita melihat bagaimana baginda Rasulullah bersyukur dan bagaimana merealisasikan berkaitan dengan ibadah-ibadahnya beliau sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil pelajaran, Pak, ya, dari perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, dan beliau mengklasifikasikan ibadah itu menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi menjadi 3 kelompok. Apa itu?
Kelompok yang pertama itu ibadatut tujar. Tujar itu dari kata tijaroh, Pak. Tijaroh itu berdagang. Artinya apa? Ibadahnya seorang pedagang. Apa yang Ali bin Abi Thalib katakan untuk mengklasifikasikan ibadah ini? Ibadahnya pedagang itu hiya ibadatullahi talaban litsawab. Ketika seorang hamba itu beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita itu sholat qobliyah subuh, Rasulullah pernah mengatakan raq'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia isi-isinya. Ya. Ada orang lagi istiqomah baca waqiah. Siapa yang istiqomah baca waqiah apa hari ini? Ketika malam baca waqiah. Kemudian ada salah satu keutamaan itu barang siapa membaca waqiah di setiap malamnya akan dihindarkan dari kefakiran. Nah, ini Pak. Jadi ada orang ibadah itu dia beribadah karena untuk dapat balasan pahala. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengklasifikasikan hamba tersebut sebagai ibadatut tujar. Ibadahnya para pedagang. Karena pedagang itu Pak tidak mungkin berdagang kalau tidak mengharapkan hasil uang, cuan Pak, kalau bahasa anak muda hari ini. Kalau nggak ada cuan ya lapo dodolan. Lek rugi duduk dodolan. Ya, ini pedagang Pak. Apalagi kalau kita beli sama orang Cina itu Pak. Ada kembalian 50 perak itu Pak. Itu enggak bahasanya kurang 50 perak ditagih. Dagang ya dagang, sedekah ya sedekah. Nah, ini biasanya konsepnya pedagang itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, hiya al ibadah, ya. Ibadatul abid. Ibadatul abid itu ibadahnya para budak, Pak. Bagaimana ibadahnya para budak itu? Imam Ali radhiyallahu mengatakan bahwasanya al-ibadah khaufan minal iqab. Ibadah karena takut dihukum sama Allah. Ibadah karena takut disiksa di api neraka. Ibadah karena dia tidak menginginkan aku mlebu neraka. Jadi ini dikategorikan oleh Imam Ali sebagai ibadatul abid. Ibadahnya para budak, Pak. Jadi kalau kita takut, kenapa kok sholat? Nanti kalau enggak sholat saya masuk neraka. Kenapa kok sedekah? Ben aku enggak disiksa oleh Allah di neraka. Kenapa kok? Dan lain sebagainya. Maka karena ketakutan dia atas azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga oleh Imam Ali radhiyallahu anhu dikatakan ibadatul ahrar. Ibadahnya orang merdeka. Bagaimana ciri-ciri ibadah orang merdeka itu kata Imam Ali radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan bahwasanya ibadatul ahrar hiya al ibadatu syukran lillahi li'annahu ahalla lil ibadah wa hiya al ibadatul a'la. Jadi ibadahnya orang merdeka itu Pak beribadah karena merealisasikan wujud syukurnya kepada Allah karena sudah memberikan banyak kebaikan kepada dia. Dan ini Pak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, beliau sholat, yang itu sholat malamnya sangat panjang, yang itu rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Al-Imran, ya, rakaat ketiga membaca Al-Maidah, dan itu Pak berdirinya Masya Allah. Di sini kalau sholat tarawih 1 juz Pak Uto, boten nggih, dereng nggih. Nah, jenengan kalau mau coba sholat qiyamul lail 1 juz kalau Ramadan ikut tarawih malam di Al-Ikhlas Pak. Ya, jadi kita di Bagu itu kalau sama santri 1 juz per malam ketika qiyamul lail. Jadi starting itu biasanya jam 1:30, nanti selesainya jam 3 Pak. Berarti sekitar 1,5 jam. Sensasi sholat 1 rakaat 1 juz itu Pak. Ini biasanya kalau arek-arek santri biasa nih. Ya, kalau saya perhatikan itu Pak,
lek ruku itu kating jelungup sebagian, Pak. Ini sensasinya, Pak. Jadi ruku itu Allahu Akbar. Saking ngantuknya kadang sampai jelungup, Pak, ya. Atau ada fenomena lagi kalau pas sujud enggak balik, Pak, sujudnya. Jadi sudah salam ini masih sujud, dibangunkan itu bingung, waduh, ini masuk opo lagi. Nah ini kalau kita, ini kan bab tarbiyah, Pak, ke anak-anak santri kita itu biasanya ya keadaannya seperti itu. Tapi Pak, ngapunten, sholat 1,5 jam ketika qiyamul lail satu juz itu, Pak, itu ndak bikin kaki kita bengkak, maksimal geringgingen, Pak. Maka jenengan bayangkan, sholat model apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga menyebabkan kaki beliau bengkak, coba bayangkan. Saking kalau bukan karena lamanya itu ndak mungkin bengkak, Pak. Kecuali jenengan mantun dalune maem sate gule, ya itu bengkaknya bukan karena lama, karena apa, Pak? Kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Ini kayak itu. Jadi kalau seandainya, Pak, jenengan bayangkan sholat Rasulullah itu modelnya kayak apa? Saking lamanya, saking beliau itu khusyuknya. Maka ini, Pak, yang menjadi pelajaran untuk kita semua hari ini. Ketika Rasulullah ditanya, Pak, ketika beliau itu kenapa kok sholat begitu lama dan begitu baiknya, Rasulullah menjawab dengan tegas kepada Ibunda Aisyah sebagai wujud syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, Pak, perlu kita sama-sama contoh, sama-sama tiru agar kita ini bukan menjadi ibadah seperti pedagang atau ibadahnya seperti budak, Pak. Mugi-mugi kita ini, Pak, senantiasa beribadah kepada Allah karena wujud syukur kita kepada Allah karena sudah memberikan banyak hal. Maka, Pak, berbicara terkait syukur itu, Pak, itu bukan melulu soal keadaannya. Aku sok ben lek soge baru bersyukur, itu bukan, Pak. Aku sok ben lek duwe mobil Alphard, aku baru bersyukur sama Allah. Sampai mati ndak duwe mobil Alphard ndak syukur-syukur mangke. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana syukur ini menjadi salah satu sensitivitas daripada hati kita ketika Allah berikan kita banyak hal yang itu menjadi nikmat Allah kepada kita. Makanya, Pak, saya itu kalau cerita kepada orang-orang ngapunten, Pak nggih, yang orang-orang tersebut terbatas. Kalau disuruh ngitung antara musibahnya sama nikmatnya, lebih banyak nikmat atau musibahnya, Pak, kira-kira? Lebih banyak nikmatnya. Coba jenengan persani. Jenengan ketika hari ini merasa bahwa saya diuji oleh Allah dengan ujian yang mungkin begitu berat. Kalau disuruh ngitung kembali, ya nge-review lagi hidup jenengan dari lahir sampai hari ini, itu lebih banyak nikmatnya atau lebih banyak musibahnya? Pasti bisa dipastikan lebih banyak nikmatnya. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dan salah satu wujud syukur yang paling konkret, Pak, yang dicontohkan Rasulullah dengan cara menggunakan nikmat tersebut kepada ibadah kepada Allah. Ya, dan ibadah itu ada 3, Pak. Ibadah lisan dengan kita berzikir, bertahmid, ibadah hati dengan kita qanaah, dan ibadah sehari-hari, ibadah badan dengan kita sholat, puasa, ke majelis taklim, ke masjid, dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti konkret syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Pak, mugi-mugi jenengan kulon jenengan sedaya dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa memiliki hati yang senantiasa bersyukur dan mewujudkan syukur kita dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua dari hadis bab ibadah ini, dari sahabat Al-Aswad ibni Yazid, qala sa'altu Aisyah an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat bernama Aswad ibni Yazid ini pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah, Pak, saya ngendikan bahwasanya Ibunda Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah di usia belianya. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu 9 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Tapi ala kulihal usia beliau masih belia. Kemudian orang-orang yang nggak suka sama Rasulullah, bahkan pembenci Rasulullah mengatakan Rasulullah itu tidak normal. Kenapa?
karena suka dengan anak kecil. Kalau bahasa sekarang itu namanya pedofil, Pak. Pedofil itu ada anak, makanya ampun kalau punya anak-anak balita atau anak-anak itu kadang-kadang dia menyalurkan hasrat seksual itu kepada anak usia belia, Pak. Dan ini banyak marak, makanya hati-hati. Jadi kalau punya anak kecil termasuk punya putu dan lain sebagainya, maka tidak boleh memegang area-area tertentu yang nggak bolehkan. Contohnya apa namanya dada, kemudian apa namanya mohon maaf di dubur ini, pantat, termasuk di kemaluan itu enggak boleh, Pak. Kalau kita dalam bab parenting itu enggak boleh. Ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Aisyah, dan ketika Rasulullah itu wafat, usianya Ibunda Aisyah itu belum genap 20 tahun, Pak. Maka bayangkan, begitu sangat mudah sekali. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah banyak hadis. Artinya hadis terbanyak berkaitan dengan periwayatan keluarga dan ibadah yang dilakukan Rasul di dalam rumah, itu yang paling banyak meriwayatkan adalah Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena beliau ini orangnya cerdas, hafalannya masih kuat, kemudian beliau ini mengetahui berkaitan dengan apa namanya permasalahan keluarga, Pak. Makanya berkaitan dengan apa namanya hubungan suami istri, bagaimana sikap seorang suami kepada istrinya, bagaimana ibadah malamnya, itu yang paling banyak meriwayatkan Ibunda Aisyah. Kalau sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi berkaitan dengan umum, Pak, umum hadis, tidak spesifik berkaitan dengan keluarga. Maka Ibunda Aisyah ini, Pak, hikmahnya menikah dengan Rasul di usia belia karena kenapa? Ternyata hikmahnya yang paling banyak meriwayatkan hadis berkaitan dengan keluarga adalah Ibunda Aisyah. Maka Pak, ini hikmahnya luar biasa. Kalau bukan karena Ibunda Aisyah, kita nggak tahu bagaimana Rasulullah itu ketika bersama keluarganya, bagaimana berhubungan suami istri, termasuk bagaimana sunnahnya mandi bersama istri ketika mandi janabah dan lain sebagainya. Ini dikisahkan oleh Ibunda Aisyah karena beliau termasuk sahabat yang itu menjadi istri Rasulullah dan dalam keadaan masih muda. Taib, Ibunda Aisyah ini pernah ditanya, Pak, ya, an sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili. Sahabat Aswad ibni Yazid ini bertanya kepada Ibunda Aisyah. Kalau bahasa kita itu, gimana sih sholatnya Rasulullah, sholat malamnya itu bagaimana? Katanya Aswad ibni Yazid. Faqalat, kana yanamu awwalal laili. Rasulullah itu kalau tidur, tidurnya itu pasti di awal malam. Kalau kita starting malam itu, Pak, oke? Malam itu kalau startingnya dari huruf dari hari ini itu sudah awal malam. Sampai akhir malam itu ketika matahari subuh kalau bahasa kita, itu akhir malam. Oke? Anggaplah awal malam itu jam 6. Saya pernah sampaikan ini, anggaplah akhir malam itu jam 4. Jadi 6 sampai 4 itu berapa jam, Pak? 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. Anggaplah 9 jam. Maka 9 jam ini, Pak, kalau dibagi 3, itu ada sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Berarti masing-masing 3 jam. Maka Rasulullah ini, Pak, ketika tidur itu di awal malam. Artinya apa? Tidak jauh dari 3 jam awal. Dan itu biasanya habis isya. Kan dalam riwayat ini, Pak, Rasulullah tidak pernah tidur sebelum isya. Jadi kalau kita jam 6, jam 7, jam 7, jam 8, jam 9. Maksimal jam 9, Pak. Kalau bahasa kita di hitungan jamnya orang Indonesia ini. Enggak pernah lebih dari jam 9, Pak. Makanya sing biasa begadang-begadang, Pak, ya mbuh ngentekno rokoke, mbuh ngentekno jagongan dan lain sebagainya. Lah, ini kalau sudah tahu, Pak, ayo kita coba biasakan tidur di awal malam. Nggih. Kalau seandainya kecuali ada hajat, ada mungkin rapat, ada rapat takmir masjid dan lain sebagainya, dan beliau ketika ada hajat berkaitan dengan ilmu itu memang mengakhirkan tidur. Maka di Sahih Bukhari itu ada namanya bab as-samr fi talabil ilm. Bab begadang ketika ada maslahat untuk mencari ilmu. Sahabat cari ilmu, beliau ladeni bahkan sampai tengah malam
boleh. Tapi kalau nggak ada hajat Pak, beliau tidur. Ya, jadi maksimal 3 jam awal ketika di setelah maghrib ini Pak. Ini yang, dan beliau bangun di sepertiga akhir malam. Makanya dalam hadis itu, turunnya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu ilas sama'id dunya hina thulutsai lail. Bayangkan. Ini hadis yang ini dipertentangkan oleh banyak ulama terkait turunnya Allah di sepertiga malam. Ada yang mengatakan turunnya Allah itu turun langsung, atau turun kudrohnya, ilmunya, atau turun berkaitan dengan pengetahuannya. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Tapi ala kulli hal Pak, Allah menegaskan di dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah turun ke langit bumi di setiap sepertiga malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina min mustaghfirin sa'aghfirullah. Mana di antara hambaku yang beristighfar akan aku ampuni. Aina min sa'ilin, mana di antara hambaku yang meminta, sa'ujibu da'watahu, akan aku jawab segala doanya. Wa aina min dan mana di antara orang-orang yang senantiasa dia berdosa, maka ketika dia minta ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin di antara kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini Pak tidur di awal malam. Fa idza kana minas sahar, thumma yaqumu fa idza kana minas sahar autar. Nah, kemudian setelah beliau tidur di awal malam, kemudian beliau bangun, ya. Fa idza kana minas sahari autar. Kemudian beliau bangun di sepertiga malam, kemudian kalau menjelang sahur beliau ini berwitir, ya. Summa ata firasyahu, kemudian setelah witir Pak di waktu sahur. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang beriman ini memperbanyak istighfar. Ini di Al-Qur'an Allah menyatakan demikian. Pak, sahur itu waktu ketika mungkin sekitar 1 jam sebelum subuh Pak. Jadi Rasulullah itu bangun di sepertiga malam, kemudian ketika masuk waktu sahur, beliau ini witir, ya. Makanya Pak, ini bagian daripada pembagian waktu di malam hari. Ada istilah namanya sahur Pak. Jadi ketika sahur beliau sholat witir, kemudian beliau tidur sebentar, ya. Bukan tidur dalam, artinya tidur bahasa kita ngeleyeh. Kemudian setelah itu ketika beliau mendengar azan, beliau bangun untuk pergi ke masjid, ya. Mohon maaf. Summa ata firasyahu, kemudian beliau setelah sholat witir datang tidur sebentar. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Ketika beliau punya hajat kepada istrinya, maka beliau datangi istrinya. Fa idza sami'al adzan wa thaba. Ketika beliau mendengar adzan, beliau menyegerakan untuk menuju masjid. Wa idza kana junuban, ketika beliau dalam keadaan junub setelah mendatangi istrinya itu, kemudian beliau mengambil air, kemudian mandi junub. Wa illa tawaddu'a wa kharaja ila shalah. Kemudian setelah itu beliau berwudu dan menuju masjid untuk sholat. Ini Pak, ini ditanyakan oleh sahabat Al-Aswad ibni Yazid kepada Aisyah, bagaimana skenario umumnya Rasulullah ketika di malam hari. Jadi beliau bangun di awal tidur di awal malam, bangun sepertiga malam, sholat qiyamul lail, kemudian ketika sahur witir, ketika witir selesai tidur sebentar. Kalau beliau punya hajat kepada istrinya, beliau realisasikan ketika itu setelah setelah witir tadi itu. Kemudian kalaupun beliau dalam keadaan junub, beliau mandi, kemudian beliau bergegas menuju masjid. Ini keadaan malamnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Jadi memang keadaan seperti ini Pak, mungkin juga sering jenengan lakukan berkaitan dengan waktu-waktu yang ini lebih afdol untuk kita contoh berkaitan dengan pola kehidupan kita di malam hari. Ada orang Pak tidur itu baru tidur jam 1, ya.
kemudian tidur full, bangun-bangun jam 5 pagi. Ya, ada seperti itulah. Ini kan polanya berarti tidak tidur, terus tidur di seperti apa setengah malam, kemudian bangunnya kesiangan. Lah, ada pola seperti itu, Pak nggih. Ada pola lagi itu bangun apa tidurnya di awal malam. Tidur sampai subuh juga tidak bangun. Nggih enten seperti itu ya. Nah, ini juga perlu Pak dicek. Ada orang mungkin tidurnya itu di awal malam, bangunnya juga yo jam 5 pagi yo kesiangan juga. Nah, ini juga Pak. Makanya saya itu kemarin Pak ketemu sama satu donatur Bahru Syifa itu punya warung Pak. Beliau ya apa namanya punya amalan itu memang ahli sedekah ya. Cuman beliau curhat gini Pak ya. Beliau sanjang apa tempatnya di Kedung Jajang Pak. Beliau sanjang, Ustadz, saya ini sing masih sering bolong ini subuh Ustadz bilang gitu. Saya kadang-kadang bangun itu baru bangun jam 5, kadang jam 6. Nah, kemudian saya Pak dalam rangka menghibur dan memberi motivasi kepada beliau, saya juga bilang, Rasulullah itu juga pernah bangunnya kesiangan Pak gitu. Ketika itu beliau keadaan perang, capek, bilang pesan ke Bilal untuk dibangunkan, ternyata nggak dibangunkan sampai matahari naik, baru Rasul bangun Pak. Tapi Rasul ketika bangun kesiangan tetap mengerjakan sholat subuh meskipun matahari naik. Tapi nggih mboten bendinten Pak, kalau sanjang seperti itu. Lek jenengan kan meh bendinten seapa sholat subuh telat. Lah nggih Ustaz, kula biasa lek dalu niku ya kali bahasanya beliau karena beliau merokok menghabiskan rokoknya sambil kadang-kadang itu nyari burung Pak. Karena beliau itu sambil buka warung itu kalau malam itu kadang nyari burung. Baru tidur itu jam 1. Dia pantas jam 1 baru tidur, jam 5 baru sadar ya. Kalau seandainya jam 5 apa jam 1 tidur pasti ngantuk, kalau mau bangun jam 4 ya angel. Makanya ditoto. Makanya saya bilang kepada beliau, ayo ditoto subuhnya. Karena subuh itu waktu yang paling krusial, yang itu banyak keberkahan yang Allah turunkan di dalamnya. Makanya tapi insya Allah kalau jamaah Balai Kambang ini sudah tidak diragukan lagi Pak nggih. Insya Allah bangunnya insya Allah sebelum subuh Pak nggih. Ya, tapi jangan sampai bangun sebelum subuh tahajud, marung tilem malih mantuniku bangunnya jam 6 Pak, jangan sampai seperti itu nggih. Ya, karena ada teman saya dulu itu kayak gitu Pak. Tahajudnya luar biasa, malah tidur lagi sampai bangun lagi jam 6. Tapi kemudian selanjutnya ya berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh An Quraib Ibnu Abbas annahu akhbarahu. Nah, ini Pak. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengabarkan annahu bata inda Maimunah. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas itu Pak, beliau bermalam di rumahnya bibinya namanya Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasulullah dan kebetulan punya ponaan namanya Ibnu Abbas. Jadi kalau apa namanya bibi itu kan mahram Pak ya. Yang itu dari jalur saudara kandung. Ya, jadi apa Maimunah itu punya kakak yang itu ayahnya daripada Ibnu Abbas. Ya. Jadi ini dalam mahram, maka suatu ketika Ibnu Abbas ini Pak minta izin kepada bibinya untuk bermalam. Apa fungsinya bermalam di rumah bibinya? Karena suaminya Maimunah itu adalah Rasulullah. Ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di malam hari, bayangkan Pak. Dan Ibnu Abbas ketika itu belum genap usianya 10 tahun. Makanya Pak, ini hebatnya sahabat yang itu usianya masih belia. Nah kalau ponaan kita kalau tidur di rumah itu kadang-kadang engkau lek turu omah disangoni karo Pak Lik, biasa gitu Pak ya. Itu kalau ponaan kita seperti itu ya. Ya karena kalau mau dicontoh pun ya yang dicontoh itu tidak kelihatan Pak ya, bukan karena tidak ada ya. Jadi Pak Liknya itu mungkin karena sir Pak, sir ya. Jadi kalau ibadah itu sembunyi-sembunyi, jadi nggak kelihatan ya. Insya Allah seperti itu. Bukan karena nggak ada yang dicontoh maksudnya, tapi karena nggak kelihatan. Taib. Kemudian selanjutnya wahiyya khalatun, dan itu adalah merupakan bibinya Ibnu Abbas. Qala fattaja'tu fi ardil wisadah. Kemudian saya tidur ya di apa namanya di bantal yang itu panjang. Jadi ada bantal itu seperti guling Pak, seperti guling dia panjang dipakai bertiga macam ini, satu Rasulullah, satu Ibnu Abbas, satu Maimunah. Kemudian setelah itu
Wadaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Kemudian beliau juga tidur di di bantal yang panjang tersebut, fanama. Kemudian Rasulullah dalam ketika tidur, ya, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafal lail. Nah, sampai ketika beliau sampai di pertengahan malam, au qablahu biqalil, atau mungkin sebelum itu sebentar. Jadi kalau seandainya malam itu ada sekitar 9 jam Pak, kalau tadi kita hitung, ya, karena hitungan malam itu tergantung musimnya. Mohon maaf, jenengan kalau umroh di musim dingin seperti ini Pak, itu malamnya panjang. Makanya di Indonesia itu karena dilewati garis khatulistiwa, malam sama siangnya itu seimbang Pak. Biasanya rolas jam. Biasanya, artinya apa? Memang pas. Tapi kalau jenengan di negara yang itu seperti di Timur Tengah, kalau pas lagi musim dingin Pak, itu malamnya bisa panjang. Biasanya anggaplah kita 9 jam, itu bisa sampai 14 jam. Nah, makanya kalau jenengan umroh, kalau seandainya umroh di musim-musim dingin seperti ini Pak, itu malamnya panjang, ya, kemudian siangnya pendek. Jadi kalau seandainya kita itu jam 5 itu sudah maghrib Pak, pas setengah 5 ini sudah maghrib. Kemudian subuhnya ini bisa jadi jam 6, setengah 7, itu baru subuh. Ini kami merasakan seperti itu. Kalau pas musim panas kebalikannya, siangnya panjang, malamnya pendek. Nah, ini kalau seandainya seperti itu. Jadi anggaplah kalau seandainya 9 jam itu waktu malam ya. Jadi beliau itu tidur di setengahnya berarti 4,5 jam. Kira-kira orang tidur 4,5 jam ini cukup napa mboten, Pak? Ya kurang Ustaz, kalau 6 jam, 8 jam turune. Nah, ini kalau malam hari sekitar 4-5 jam, kemudian beliau ada namanya qailulah. Qailulah itu tidur sebelum duhur, Pak. Mungkin setengah jam atau 1 jam. Jadi total tidur itu mungkin 6 jam, Pak. Jadi cukup, manusia dewasa itu 6 jam cukup, Pak. Makanya kalau kebanyakan tidur, Pak, itu koyok bayi, nggih. Jadi kalau seandainya 8 jam kula lek mboten tolong tilem bolong jam ngelu Ustaz sirah kula. Itu nggih mirip bayi seperti itu, Pak, nggih. Jadi kalau kita 4 jam 5 jam cekap Pak gitu. Jadi kalau ngantuk siang itu memang sunnahnya istirahat. Kalau nggak bisa istirahat ya pokoknya geletak seperti itu. Kemudian au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil, atau mungkin lebih di setengah malam tadi. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-naum an wajhi. Kemudian beliau itu bangun dari tidurnya, kemudian yamsahu an-naumu an wajhi, kemudian beliau itu mengusap di wajahnya untuk menghilangkan kantuk, Pak, ya. Menghilangkan kantuk. Tsumma qara'a al-ashra al-ayatil khawatim min suratul Imran. Kemudian membaca 10 ayat di surat Al-Imran, ya. Jadi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu 10 ayat dibaca Pak ketika beliau bangun. Ini sunnah. Jadi kalau jenengan ingin bagaimana tidurnya Rasulullah, bangunnya Rasulullah, bangun tidur, beliau duduk, mengusap ngantuknya sebentar, kemudian baca inna fi khalqis samawati wal ard. Ini di 10 terakhir surat Al-Imran. Kemudian setelah itu tsumma qama ila syaqi mu'allaq fatawadda' minha. Kemudian beliau itu bangun, kemudian mengambil air wudu, fa ahsanal wudu, dan beliau berwudu dengan sangat baik. Tsumma qama yusolli, kemudian beliau mengerjakan salat, ya, salat qiyamul lail atau salat tahajud. Qala Abdullah ibn Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan faqumtu ila janbihi. Kemudian Ibnu Abbas memang tujuannya ingin mengetahui yang dikerjakan Rasulullah. Beliau ikut bangun, kemudian beliau ikut salat sunnah salat qiyamul lail di samping Rasulullah, ya.
Fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'sihi thumma akhadha bi udunaihi al-yumna fafatalaha fasalla raqataini tsumma raqataini. Kemudian Pak, mohon maaf, Ibnu Abbas ini Pak berdiri di samping kirinya Rasulullah. Oke, berdiri di samping kirinya Rasulullah, kemudian Rasulullah ini Pak dengan tangan kanannya beliau memindahkan Ibnu Abbas ini Pak untuk berada di sebelah kanannya. Paham nggih? Dan dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya summa akhadha bi udunai al-yumna, kemudian kalau bahasanya itu dicewir Pak, jadi telinganya dicewir. Nah, ini ada beberapa hikmah Pak ya terkait cewir mencewir ya. Ternyata Pak ya, ini ada sebuah riwayat dari Imam Syafi'i yang itu diriwayatkan kepada muridnya bernama Rabi' ya. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i ini Pak, ini bahasa kita nyewir ya. Nyewir apa namanya? Muridnya bernama Rabi', Imam Rabi' tadi itu. Kemudian Imam Rabi'in di awal nggak terima Pak, nggak terima, bahasa kita nggak terima. Kenapa kok saya kok diginikan? Ternyata beliau ini setelah baca hadis ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ngambil apa? Bahasanya mindah telinganya Ibnu Abbas itu pakai apa? Mindah Ibnu Abbas dari sebelah kiri dipindah sebelah kanan dan itu bahasa kita apa? Dipegang telinganya. Dan ternyata Pak hikmahnya apa? Dan Ibnu Abbas ini menjadi ahli tafsir dan sebagainya. Ulama mengatakan, oh hikmahnya mencewir itu bisa bikin anak cerdas. Nah ini artinya, ini perkataan ulama bukan Rasulullah Pak. Tapi Rasulullah itu pernah bahasanya itu mindah dari kiri sebelah kanan yang itu dipegang telinganya Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas ini menjadi orang yang cerdas dan luar biasa. Ini makanya Pak, tapi ojo sering-sering dicewir anak ya. Tapi orang tua kita dulu, akhirnya Imam Rabi itu mengatakan, setelah saya baca hadis ini Pak, saya tidak pernah saya meyakini apa yang dikerjakan Imam Syafi'i itu pasti adalah landasan dalilnya dari Rasulullah. Ini berkaitan dengan cewir mencewir tadi lah. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana posisi imam ketika sholat berdua Pak, atau sholat berjamaah. Ya, jadi ketika sholat berjamaah ini saya sering menemukan di rest area. Jadi ketika itu ada orang itu sholat, oke, kemudian tiba-tiba ada orang ingin jadi makmumnya. Itu kadang-kadang sak karepe dhewe. Ono sing sebelah kiri, ono sing nang burine, paham nggih? Ada yang mungkin apa namanya? Nah, itu kadang-kadang enggak tahu. Kalau sholat berdua, Pak, imamnya itu apa makmum sama imam cuma berdua, maka sunnahnya itu adalah imam berdiri, kemudian makmumnya di sebelah kanan sejajar Pak. Ada yang mengatakan ke belakang sedikit boleh, tapi yang paling roji itu sejajar. Paham Pak nggih? Tidak perlu dicontohkan nggih, jelas nggih. Kemudian kalau seandainya itu makmumnya dua, maka imam di depan ya, kemudian makmum itu jejer di belakangnya, bukan di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Saya pernah Pak sering melihat kalau di rest area itu, kalau pertama ada ini imam Pak nggih ngapunten. Ya, ini anggaplah imam depan. Kemudian ada makmum sebelah kanan sebelah sini. Ya. Ini kalau seandainya dia paham yang namanya orang yang baru masuk itu narik ke belakang itu tidak apa-apa Pak. Tapi karena yang ditarik tidak paham, ketika ditarik atau dianu itu kadang menengahi. Lapo coel-coel gitu. Akhirnya Pak, dia biasanya sholat di sebelah kanannya atau bikin formasi pesawat Pak. Tahu ya, ngambil di sebelah kiri agak belakang. Jadi imam di tengah, ada makmum satu di sebelah kanan, makmum kiri di sebelah kiri. Nah itu kadang-kadang formasi pesawat. Iki kate pesawat atau kate sholat nih, kadang-kadang seperti itu. Nah biasanya kalau paham itu ditarik dua-duanya itu biar ke belakang Pak. Nah, tapi yang bingung kadang-kadang karena nggak paham, ditarik malah dianu, malah dia apa jadi dilawan loh. Kok narik-narik? Ini aku sholat kok ditarik tadi. Ini kadang-kadang seperti itu. Oke, ini kalau seandainya laki-laki. Kemudian kalau seandainya ada perempuan di belakangnya, maka harus mengambil di belakangnya daripada makmum laki-laki. Ya, ini apa namanya? Kalau perempuan.
Kalau seandainya laki-laki dan perempuan itu sholat berdua, Pak, contoh jenengan sama istri, ya, maka sholatnya itu laki-laki di depan, perempuan di belakang, bukan di samping-sampingnya, Pak. Kalau laki-laki samping-sampingnya, kalau perempuan di belakangnya. Kecuali kalau tempatnya nggak memungkinkan, boleh. Tapi kalau memungkinkan depan belakang. Ini kalau berkaitan dengan makmum laki-laki perempuan. Kalau makmumnya sama-sama perempuan, gimana sholatnya posisinya? Sejajar. Jadi tidak ada depan belakang, Pak. Karena kalau perempuan ada di depan tuh baperan biasanya. Kok sing ngarep? Nah, itu tidak boleh. Jadi memang harus sejajar. Ini berkaitan dengan posisi ketika sholat berjamaah. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan, sudah mau selesai Pak Kim? Sudah. Terakhir, bolehnya sholat sunnah itu secara berjamaah. Ada 7 macam sholat yang itu dianjurkan, artinya dianjurkan untuk berjamaah. Itu ada 7, Pak. Selain itu, memang anjurannya sholat sendiri. Tetapi tidak mengapa kalau seandainya ketika dia mau berjamaah itu sholatnya sah, tidak batal. 7 sholat tersebut, sholat sunnah yang dilakukan secara jamaah itu ada 7. Pertama, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu sunnahnya, anjurannya sendiri, dilakukan secara berjamaah. Yang ke satu Idul Fitri, 2 Idul Adha. Yang ketiga, sholat gerhana matahari, gerhana bulan 4. Oke? Gerhana matahari sama gerhana bulan. Kemudian yang kelima ini sholat istisqa. Apa istisqa itu, Pak? Minta hujan. Sunnahnya itu dilakukan secara bersama atau berjamaah. Kemudian yang nomor 6 itu sholat apa, Pak? Jenazah. Oke, betul. Tapi bukan itu. Lali aku. Hah? Gerhana sudah, gerhana matahari, gerhana bulan. Lupa saya satu. Yang nomor 6 itu adalah sholat witir yang itu dilakukan di Ramadan. Itu disunahkan untuk berjamaah. Witir ketika Ramadan. Satu lagi itu sholat apa, mulai lali aku. Lupa saya, Pak, satu lagi. Nanti dicari, Pak, ya. Kenapa, Pak? Duha, mboten lah. Selain itu, Pak, sholat sunnahnya itu afdolnya sendiri. Sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib qobliyah ba'diyah, sholat sunnah mutlak, itu dianjurkan sendiri. Kalaupun berjamaah, itu tidak apa-apa. Paham, Ji? Nah, ini, Pak. Lah, di sini, Pak, dalam hadis ini, Ibnu Abbas ini sama Rasulullah lagi sholat apa, Pak? Lagi sholat qiyamul lail, ya. Qiyamul lail, apalagi di bab tarbiyah pendidikan di pondok, di sekolah, sholat duha berjamaah itu enggak apa-apa. Ada yang mengatakan, loh, sholat sunnah itu dirian, ojo jamaah. Enggak apa-apa, Pak. Artinya sah kalau seandainya dalam rangka, apalagi ada alasan taklim dan lain sebagainya. Tapi memang afdolnya dalam keadaan sendiri selain 7 sholat tadi ini. Ya, ini satu lagi PR, Pak, ya, bagi saya. Lupa saya. Satu lagi itu sholat sunnah yang berjamaah. Istisqa sudah. Hah? Oh, sholat tarawih, Pak, ngapunten. Ya, sholat tarawih itu lagi wis pas berarti ya. Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa sama sholat ketika witir di bulan Ramadan. Nggih, astagfirullahaladzim, saya kira cukup lagi sudah nggih. Nggih. Insyaallah mugi-mugi kita bisa mengambil sedikit manfaat dari apa yang kita pelajari dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini, dan mugi-mugi bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, Pak, yang itu begitu luar biasa beliau dalam mengerjakan ibadah sunnah meskipun sudah diampuni oleh Allah. Ini yang harus membuat kita lebih cinta kepada Rasulullah, ya, lebih membuat kita itu semakin tunduk kepada Rasulullah, dan insya Allah nanti kerinduan kita akan berbalas surga dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasul. Dan ini kita doakan juga mugi-mugi semua jamaah ini sehat, Pak. Ya, yang punya utang dan dilunasno utange, yang punya hajat dimudahkan hajatnya, yang hari ini mungkin punya musibah diberikan kesabaran dalam musibahnya dan diberikan solusi terbaik,
dan mugi-mugi Allah kumpulkan kita di dalam surga tertingginya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, astagfirukum. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.